kita di dalam Firdaus yang baru itu Ibrani 12 ayat 23 tadi. Diulang lagi ya, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22. Ada siapa tadi? Roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti di surga itu ada, mereka tidak tidur. Langsung ke Firdaus, Firdaus itu belum surga. jadi pada waktu sangkakala di Roh itu akan disatukan dengan tubuhnya yang bagian dari kuburan. Baru bersama tubuhnya dia naik ke surga. Sudah, penghubungannya bukan dari Allah. Yang menghukum itu coba kita baca di dalam Lukas pasal 12. Mereka belum dihukum bukan berarti mereka tidak mengalami sengsara. Tetapi yang membuat sengsara bukan Allah. Siapa? Kita baca Lukas 12. Lukas 12 ayatnya 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Stop sampai di situ. Keero, dan dia berkata, top sikimu kita baca langsung dari bahasa ayat 12-20. Ipen deato theos, maka Allah berfirman, Afron, orang bodoh, tahti tinihti, malam ini juga tim sihisu, jiwamu apetusin, mereka akan tuntut apusu dari engkau. Jadi bukan diambil bahasa aslinya. Bahasa aslinya malam ini juga mereka akan tuntut jiwamu dari engkau, itu bahasa aslinya. Mereka di sini siapa? Pasti bukan Allah. Sebab Allah bukan mereka, Allah itu dia. Pasti bukan malaikat, karena malaikat tidak menuntut siapa-siapa. Malaikat hanya menjemput roh itu. Kalau gitu siapa? Aja. Jadi ketika orang mati itu saudara, ada dua golongan roh. Rohnya malaikat yang akan jemput, roh jahat yang akan menguasai roh orang yang tidak beriman. Karena apa? Selama orang beriman itu hidup, sudah di bawah kuasa roh jahat. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Saudara pernah menunggui orang yang mau mati nggak? Ada pengalaman apa saja? Kebetulan saya di depan bapak tua saya yang meninggal. Dia mau meninggal itu rasanya takut. Karena merasa ketakutan. Wajahnya jadi buruk sekali. Ada orang yang senang sekali jadi tersenyum. Berarti ada pengalaman-pengalaman yang aneh di situ. Ada dua kekuatan pada orang mati. Yang satu yang nuntut ini, yang satu yang akan dijemput ini. Siapa yang nuntut itu? Baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang tidak beriman itu mati secara rohani. Ya. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Berarti orang tidak beriman itu dituntun siapa? Siapa penguasa kerajaan angkasa ini? Iblis. Terus apa terusnya? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Nah, roh ini diam nggak? Tidak bekerja. Kalau orang masih punya tubuh saja diganggu oleh roh ini. Apalagi kalau roh itu sudah keluar dari tubuh yang bentuknya jadi sama dengan roh itu. Lebih diganggu tidak? Itulah sebabnya mereka akan menuntut jiwa itu bersama. Jadi ketika roh ini meninggalkan tubuh ke sana,
nggak akan bebas karena dia harus melewati kerajaan angkasa. Makanya ngeri saudara setelah kita mengetahui ini. Nah, orang ini ketakutan ini maka membuat ajaran bahwa roh itu tidur. Yang tidur itu tubuhnya, bukan rohnya. Rohnya tidak tidur. Kalau roh itu tidur, maka roh tidak bisa menamakan diri, Bu, seperti Musa. Maksudnya rohnya kembali ke Firdaus. jiwanya, tubuh dan jiwanya itu, karena kan mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa roh ini yang dikatakan itu. Jadi sampai nanti sang kakela itu. Tidak begitu begitu Alkitab sudah kita baca-baca kan? Kita baca lagi Wahyu pasal 6 ayat 9. Wahyu pasal 6 ayat 9. Perjanjian lama tidak mengenal akan kehidupan di alam sesudah maut. Dan ketika Kalau ayat-ayat yang digunakan adalah ayat-ayat perjanjian lama, itu tidak berlaku lagi. Sebab Yesus yang menjelaskan apa yang ada sesudah dia datang. Perjanjian lama hanya mengajarkan orang sudah mati itu masuk Sheol. Sheol itu keadaan tanpa sadar seperti itu. Karena perjanjian lama belum ada Kristus. Nah, kalau ayat-ayat yang digunakan ayat perjanjian lama tentunya akan ngomong gitu. Tapi kita ingat, perjanjian lama sudah diterangi oleh perjanjian baru. Perjanjian baru lebih merupakan titik ijak untuk mengerti perjanjian lama. Jangan perjanjian lama dibuat mengerti perjanjian baru. Priu itu nanti. Ya. Kita baca Wahyu pasal 9, pasal 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima. Coba dengarkan. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Nah, Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Berarti jiwa itu masih ada nggak? Masih ya. Terus? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Terus? Dan mereka berseru dengan suara Loh, masa yang tidur bisa berseru? Jiwa itu berseru kan? Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak terima kasih. kami. Poin saya adalah jiwa-jiwa yang ada di sana yang telah meninggalkan hidup ini ternyata masih sadar, bisa berseru, bisa ingat keluarganya, bisa ingat apa yang pernah dilakukannya pada waktu hidupnya. Itu kan jelas dari kitab suci tadi yang kita baca ini. Kalau kitab suci berbicara tentang jiwa itu tidur, kitab suci tidak pernah mengatakan jiwa itu tidur. Yang tidur adalah tubuh. Baca 1 Tesalonika pasal 4. Kalau dalam perjanjian lama memang ada kata-kata itu, ya memang karena Kristus belum datang. Jadi alam sana itu belum dibukakan rahasianya. Yang membukakan adanya alam sana itu Kristus. Sebab Kristus telah masuk ke alam sana dan bangkit. Ya. Kita baca dari 1 Tesalonika 4. Satu Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-17. Mulailah ayat yang ke 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Aslinya igar istepomen. Karena kalau kita percaya ότι Yesus apethanen keanesi, bahwa Yesus telah mati dan bangkit, utos keoteos, demikian juga Allah tus kimitindas. Mereka-mereka yang tidur, bukan mereka meninggal. Bahasa aslinya mereka-mereka yang tidur. Tus kimitindas, dia tu Yesus aksi sinapto, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus, dibangkitkan bersama Yesus.
Memang bahasa kitab suci untuk mati itu memang tidur. Karena apa? Karena tubuh ini